ahli kubur itu akan saya bangkitkan sekarang ini. Jiwa-jiwa yang mati itu akan saya bangkitkan, saya gali lagi, mayatnya tak ambil, tak bangkitkan lagi kesadarannya, tak bangkitkan lagi imannya. Inilah ayat-ayat sucinya Allah. Kita baca bersama ayat-ayat sucinya Allah. Ayat-ayat kesucian Allah yang ada pada setiap hati manusia yang sudah bangkit dari kematiannya, yang sudah terjaga dari kegelapan kuburannya. Selama ini ahli kubur disiksa, diazab karena kemungkarannya. Yang azab siapa? Ya malaikat mungkar dan nakir. Siapa mungkar dan nakir itu? Mungkar dan nakir itu ya hawa nafsune dewe-dewe. Selalu mengerjakan kemungkaran, selalu mengerjakan kenakiran, selalu dan selalu mensekutukan Tuhannya di hatinya dengan wujud kemanusiaannya. Diazab, disiksa dengan apa? Diazab, disiksa dengan berbagai macam-macam masalah-masalah keduniaan. Diazab, disiksa dengan apa? Dengan ketakutan-ketakutan atas urusan-urusan dunianya. Diazab dan disiksa dengan apa? Dengan penyakit, dengan pandemi, dengan corona. Ditakut-takuti manusia yang mati imannya itu. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir dengan pandemi ini? Karena mereka mati jiwanya, mati kesadarannya di dalam bertuhan, karena tidak bertuhan, karena tak punya Tuhan di hatinya. Ya, yang ada hanyalah ketakutan dan ketakutan saja di dalam hatinya. Inilah hakikat ahli kubur itu, yang disiksa, diazab karena kemungkarannya kepada Tuhannya. Yang mengazab siapa? Malaikat mungkar dan nakir. Siapa? Ya, dia mengazab dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang mengazab, tapi mereka mengazab dirinya sendiri. Apa buktinya? Doa-doa mereka begini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah segala kezalimanku. Nah, siapa yang mengazab? Kan dirinya sendiri. Yang menyiksa ya dirinya sendiri. Tangannya dipotong-potong sendiri. Mulutnya dicor-cor sendiri. Telinganya dipanas-panasi sendiri. Kehidupannya disiksa-siksa sendiri. Kenapa? Karena ia tak bertuhankan
Tuhan yang telah menciptakannya. Karena yang dituhankan hanyalah dirinya sendiri. Karena yang dituhankan hanyalah hawa nafsunya sendiri. Maka sebab itu datanglah malaikat mungkar dan nakir yang selalu mengazab dirinya sendiri. Siapakah mungkar dan nakir? Selama ini selalu bersama kita. Ya hawa nafsu kita sendiri itulah mungkar dan nakir itu yang selalu menyiksa batin kita dengan urusan dunia. Alhamdulillah, berarti kita sudah tahu ya apa siksa kubur yang sebenar-benarnya. Siapa mungkar nakir yang sebenar-benarnya. Jadi di sini di paparan urip Allah tidak maknanya semua alam-alam itu sudah terjadi kapan? Ya saat ini, bukan nanti. Jadi imannya di depan, bukan di belakang. Kalau sudah mati mengatakan iman, ya kebalik. Kalau sudah mati mengatakan iman kepada Allah, iman kepada nabinya Allah, iman kepada kitabnya Allah, ya terlambat. Sekarang inilah wajib dicari itu. Maknanya segera bangkit dari kubur-kuburmu. Maknanya segera bangkit di dalam kesadaranmu di dalam bertuhan. Maknanya jangan mau disiksa terus oleh kemungkaran Anda sendiri. Dengan kenakiran Anda sendiri, jangan mau disiksa, dizalimi oleh hawa nafsu Anda sendiri. Lekas bangun, bangunlah jiwanya, maka bangunlah badannya. Bila jiwanya sudah bangun, maka bahagialah jiwanya, maka indahlah kehidupan ini. Maka nyatalah surganya Allah ketika manusia bangkit kesadarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayatnya Allah, biar saya tidak dikatakan cerita saja, biar saya tidak dikatakan dongeng saja. Semua cerita dari awal dan akhir itu semua ayat-ayatnya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya mana mungkin saya bisa memaparkan. Karena bukan paparan Abdul Halim. Abdul Halim ini hanyalah bajunya urip. Tidak punya ilmu, yang punya ilmu ya urip. Yang bawa Al-Quran ini ya uripe Allah. Yang buka Al-Quran ini ya uripe Allah. Yang bacakan ini ya uripe Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud
dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maknanya setiap manusia yang merasa dirinya punya nyawa, setiap manusia yang merasa dirinya punya jiwa, setiap manusia yang merasa dirinya punya hati, setiap manusia yang merasa jiwanya punya roh, setiap manusia yang merasa dirinya punya hidup, maka suatu saat akan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang tak mau mati, ya selamanya tak akan mendapatkan balasan yang indah dari Tuhannya. Selama kita takut mati, itulah anar itu. Itulah siksa kubur itu. Ketika hati kita takut dan takut kepada kematian, itulah siksa yang pedih, yang bahan bakarnya badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka itu. Jadi jangan tunggu neraka besok, sekarang sudah ada. Sekarang sudah menyala-nyala, membakar manusia-manusia yang masih menjadi Tuhan di hatinya. Membakar hati-hati manusia yang masih takut dan takut akan selain Allah. Mari kita lanjutkan. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi hakikat pahala itu ketika Anda sudah ketemu dengan hari kiamat Anda. Apa hari kiamat Anda itu? Ya kematian. Maknanya Anda persembahkan kembali bahwa hidup dan badan ini bukan milik Anda, tapi milik pencipta Anda. Jadi yang paham ini hanya orang-orang yang sudah baiat saja yang paham ini. Jadi maknanya hari kiamat itu ya harus ditemui dulu, baru iman manusianya. Jadi kematian itu harus ditemui dulu, baru nyata kesadaran manusianya di dalam bertuhan. Kita lanjutkan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh
kemenangan bagi mayat-mayat yang sudah bangkit dari kuburnya. Itulah yang memperoleh kemenangan, bebas, selesai sudah dari siksa-siksa kuburannya. Semua ini ada di dalam baiat. Dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ketika hidup ini masih teraku-akui, ketika nyawa ini masih teraku-akui, ketika jiwa ini masih teraku-akui, ketika hati ini masih teraku-akui, ketika roh ini masih teraku-akui milik manusianya, itulah azab jahanam. Akan tetapi bila hidup, bila roh, bila hati, bila nyawa, bila jiwa sudah dikembalikan lagi, sudah dipersembahkan lagi, sudah dibaiatkan, itulah hari kiamatnya. Kiamat sudah langit dan bumi manusianya. Kiamat sudah hidup dan badan manusianya. Hancur leburlah kekuasaan kewujudan diri manusianya di hatinya, dipersembahkan lagi, dipulangkan lagi kepada Tuhannya yang memiliki hak untuk itu, maka diberilah kesempurnaan dan kemenangan. Itulah yang dimaksud pahala itu. Jadi selama ini kita ibadah, jadi selama ini kita sholat, jadi kita selama ini berbuat baik, mengharap-harap pahala, mengharap-harap surga, tapi tidak tahu pahala itu yang mana, tapi tidak tahu surga itu yang mana, ya percuma tak berguna. Jadi amal-amalnya, jadi sholat-sholatnya ya sia-sia belaka. Karena yang dituju hakikatnya bukan itu. Menuju Allah di dalam sholat dan ibadahnya, kok selama ini menuju hawa nafsunya dewe. Kok selama ini sholat dan ibadahnya linapsi, tidak bisa khusyuk karena mayoran di dalamnya, mayoran ibadah dewe, mayoran sholat dewe, ora dipersembahke kepada pangerane, malah dilahap dicaplok dewe. Ya dadi geni neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh nyata keberadaan Allah. Sungguh nyata alam kematian. Sungguh nyata siksa kubur. Sungguh nyata alam kubur. Sungguh nyata hari kiamat, sungguh nyata hari kebangkitan, sungguh nyata yaumil hisab, sungguh nyata surga dan neraka, dan sungguh nyata kewujudan Sang Pencipta bagi orang-orang yang sudah berbaiat, orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Maka nyatalah pahala itu dan nyatalah surga baginya, bahkan kenikmatan di dalam surga, yaitu selalu dan selalu menyaksikan wajah Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada ayat lagi di dalam surat Al-Imran ayat 145